Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran, juga hadis dari Rasulullah, dan juga ada nasihat dari beberapa ulama, di mana bisa kita simpulkan setidaknya dunia ini punya 3 sifat atau 3 karakter. Yang pertama adalah bahwasanya dunia ini sifatnya dinamis, penuh dengan perubahan, penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak mungkin kita hidup di dunia dalam kondisi yang sifatnya statis, bahagia terus menerus, atau dalam kondisi lapang terus menerus. Maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Sampai Allah menggunakan kata hari, artinya dalam satu hari manusia bisa punya nasib yang berubah 180 derajat. Saudara-saudara kita di Sumatera misalnya, hari ini mungkin hidupnya masih dalam kondisi normal, tetapi begitu terjadi banjir, seluruh asetnya sudah hilang semuanya. Kami punya beberapa teman di sana sampai rumah saja hanyut, sudah berpindah dari posisinya, apalagi isi rumahnya, sehingga hanya dalam waktu 1 hari saja aset yang dia kumpulkan bertahun-tahun ternyata musnah juga. Makanya ada satu ungkapan dalam sebuah syair bahasa Arab, samaniyatun tajri alan nasi kullihim. Ada 8 peristiwa di dunia ini yang pasti akan menimpa seluruh manusia. Wala budda lil insani yalqas samaniyah. Manusia tidak harus menghadapi 8 perkara ini. Dan 8 perkara ini adalah kejadian yang selalu berulang selama kita hidup di dunia sampai nanti kita ajal menghadap Allah Subhanahu wa taala. 8 perkara itu adalah sururun wa khuznun. Bahagia dan sedih. Jadi kadang bahagia, tapi kadang juga sedih. Wajtimaun wa furqatun. Yang ketiga dan keempat kadangkala berkumpul dan kadangkala berpisah. Sehingga kita misalnya punya sebuah keluarga, mungkin hari ini bisa berkumpul semuanya, tetapi suatu saat pasti akan ada perpisahan ketika salah satunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita diberi usia yang panjang, semakin panjang umur kita semakin banyak akan menyaksikan perpisahan-perpisahan di mana saudara kita meninggalkan kita satu persatu. Kemudian wa yusrun wa usrun, kondisi lapang dan kondisi susah atau kondisi sulit. Jadi kadang-kala seseorang dilapangkan rezekinya, dilapangkan kehidupannya, tetapi kadang-kadang juga dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 summa suqmun wa afiyah. Dan kadang-kala sakit dan kadang-kala juga sehat. Ini 8 peristiwa yang selalu berubah-ubah terus. Kadang-kala bahagia, kadang sedih, kadang-kala berkumpul, kadang berpisah, kadang-kala hidup kita sulit, kadang-kala mudah, kadang-kala sakit, dan kadang-kala juga kita sehat. Kemudian jamaah rahimakumullah, karakter dunia yang kedua adalah bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang berat. Maka Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi kabad. Kabad itu susah payah. Sehingga memang karakter asal dunia ini memang sesuatu yang berat. Sampai Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, riwayat dari Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Sampai Rasulullah memberikan satu istilah, ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang menghuni penjara di lembaga pemasyarakatan, dalam kondisi mereka terkurung di dalam penjara, yang bisa mereka kerjakan hanya dua saja. Pertama amal soleh, yang kedua adalah sabar. Itu saja. Tidak akan ada kegiatan selain itu yang bisa mereka kerjakan. Maka begitu juga kita anggap ini memang sebagai sebuah penjara bagi kita. Maka yang bisa kita kerjakan selama tinggal di dunia adalah amal soleh dan bersabar. Para ulama menjelaskan makna dunia penjara bagi seorang mukmin, karena memang kita terpenjara dengan tiga perkara. Ada tiga hal yang menjadikan kita seakan-akan orang yang dipenjara. Yang pertama, yaitu Allah memaksa kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bentuk penjara yang pertama, kita selalu harus terikat dengan kewajiban yang harus kita tunaikan. Setiap hari kita sholat 5 kali sehari. Nanti mungkin awal bulan Februari sudah masuk tanggal 1 Ramadan, tanggal 8 atau 9 Februari sudah tanggal 1 Ramadan. Kita terikat lagi harus menjalankan siam Ramadan 1 bulan penuh. Belum lagi nanti kewajiban-kewajiban yang lain. Ini penjara yang pertama. Penjara yang kedua adalah Allah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk larangan yang harus kita tinggalkan. Allah melarang khamr, berjudi, mencuri, dan sekian banyak perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang Allah larang untuk kita kerjakan. Kemudian bentuk penjara yang ketiga adalah Allah timpakan kepada kita musibah, sehingga selama di dunia tidak mungkin kita bisa terlepas dari berbagai macam musibah, entah itu menimpa fisik kita berupa sakit, atau menimpa anak kita, menimpa keluarga, atau mungkin musibah berupa kekurangan harta, atau mungkin musibah berupa rasa sedih, atau berupa musibah-musibah yang lain. Maka ini tiga bentuk penjara yang memang secara tabiat seorang mukmin seakan-akan dia berada di dalam penjara. Makanya Rasulullah ketika ada jenazah yang lewat, ketika jenazahnya seorang mukmin, beliau mengatakan mustarihun wa mustarakhun minhu. Ada jenazah yang begitu mati dia istirahat, tetapi ada jenazah yang begitu mati justru orang lain yang beristirahat. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarakh minhu. Siapa yang jenazah ketika mati istirahat, sementara ada juga jenazah yang mati justru orang lain yang beristirahat. Maka Rasul mengatakan, al abdul mukmin, hamba mukmin ketika dia meninggal dunia, yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Jenazah mukmin itu ketika mati, saat itu dia beristirahat dari seluruh penderitaan dunia menuju kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dia menikmati kenikmatan di alam barzah dan alam akhirat. Sementara wal abdul fajir, sementara orang yang fajir, tukang maksiat, kata Rasul, yastarihu minhul ibad. Orang-orang di sekitarnya justru yang beristirahat karena sudah aman dari gangguan orang fajir ini. Wal bilad, negeri tempat dia tinggal pun jadi istirahat. Jadi para perusak negara ini begitu meninggal, negara ini bisa istirahat karena tidak dirusak lagi. Wasajaru, pohon-pohon pun bisa istirahat. Orang fajir itu pohon sekalipun dizolimi. Sehingga dalam Islam ketika pohon itu bermanfaat untuk tempat berteduh atau sebagai resapan air atau ada manfaat apapun, dan kalau ditebang menjadikan mudarat, maka haram untuk ditebang. Tetapi bagi orang fajir ternyata pohon pun tidak bisa istirahat, dizolimi. Maka begitu orang ini meninggal, pohon pun bisa istirahat. Wadawab, hewan-hewan pun bisa istirahat kalau orang fajir itu meninggal dunia. Ya. Ini bedanya antara orang mukmin yang meninggal dan orang fajir yang meninggal dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah, terakhir bahwa karakter dunia yang ketiga adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat untuk menanam, tempat untuk beramal soleh,
untuk masa depan kita di negeri akhirat. Makanya dunia sebagai satu-satunya negeri sebagai persiapan bekal kita menghadapi masa depan kehidupan kita di akhirat. Kalau ada orang mengatakan bekerja demi masa depan dunia, pada hakikatnya dunia itu tidak ada masa depan, karena toh sebentar lagi akan kita tinggalkan. Makanya ini sifat yang ketiga, dunia adalah mazra'atul akhir. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal yang dulu kalian kerjakan. Artinya amal soleh yang hari ini kita kerjakan itu sebagai penyebab kita masuk surga. Makanya Allah perintahkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga disebabkan dulu amal yang pernah kalian kerjakan. Bahkan nanti karena jannah itu bertingkat-tingkat, ada 100 tingkatan, 100 derajat. Maka cara Allah menentukan penduduk jannah itu di derajat nomor 1, nomor 2 atau nomor keberapa. Caranya adalah Allah terangkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 19, walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap derajat itu disebabkan oleh amal yang mereka kerjakan. Sehingga cara Allah menentukan kita nanti di derajat keberapa di surga, mimma amilu, ini disandarkan kepada amal soleh yang mereka kerjakan. Semakin tinggi tingkat kualitas amal soleh, maka derajat kita di surga juga akan lebih tinggi. Jadi ini setidaknya ada 3 karakter dari dunia ini, yang kalau kita paham karakter dunia, maka mudah-mudahan kita tidak kaget dengan pergolakan atau peristiwa yang ada di dunia ini. Yang pertama, bahwa namanya dunia memang penuh dengan perubahan, penuh dengan ketidakpastian, sehingga terjadi pergolakan itu sesuatu yang biasa. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya dunia ini memang seperti penjara, sesuatu yang berat untuk dijalani, tetapi ini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran kita. Yang ketiga adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita yakini inilah tempat di mana kita mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti seluruh amal yang kita kerjakan untuk masa depan kebahagiaan kita di negeri akhirat. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.